Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wa syarrafana bi ni'matil islam wa faddalana bi ni'matil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud Sayyidina Ahmad wa ala alihi wa ali baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Ittihad ya. Semoga masjid ini menjadi simbol bahwa jemaah dalam perbedaannya bisa bersatu. Amin ya rabbal alamin. Saya bawa kitab tapi nggak jadi saya kaji. Jadi habis sholat 2 rakaat petunjuk kepada Allah, saya mau ngaji apa ya? Tadinya saya jadi kitab ya. Ternyata ada pertanyaan beberapa waktu ini, apakah di Quran ada tasawuf? Gitu. Maka insya Allah kalau umur panjang kita akan membedah nilai-nilai tasawuf dalam Al-Quran. Kita mulai dari surat Al-Baqarah. Al-Fatihah sudah keseringan ya. Mau lihat bahwa tasawuf itu ya dari Quran semua, nggak ada yang nggak dari Quran. Di luar Quran ini bukan tasawuf, namanya mistism atau kebatinan. Kebatinan ini kalau tidak diislamkan ya menyimpang ya. Mistis orang nyebutnya. Kita mulai dari Al-Baqarah ya. Semoga nanti teman-teman, sahabat-sahabat semua ayatnya mungkin biasa dengar. Nanti pemahamannya ada yang kita ulik-ulik yang barangkali selama ini kurang diperhatikan, kita munculkan insya Allah. Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, dan akhir zaman. Semoga kita nanti membersamainya meskipun sekarang dia sedang dirahasiakan Allah, Al-Imam Al-Mahdi ya. Ini nanti akan banyak fitnah nanti di akhir zaman, orang yang mengaku, orang yang dituduh, macam-macam ya. Kita tidak tahu masa depan, kita kirim saja salam Al-Fatihah untuk mereka, untuk beliau. Semoga dalam fitnah itu kita dapat membersamai beliau. Begitu juga kepada Sayyidina Balya bin Muqan Abil Abbas Khidir alaihi salam, Sidi Abdul Qadir Jilani, Sidi Habil Hasan, Sayyidi Muhammad Bahuri Syah Naqsyabandi wa jami' sadatina al-awliya as-salihin, dan semua guru-guru kita yang meriwayatkan Al-Quran, terutama jalur Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz ya. Masyayikh mengajarkan tafsir, ilmu rohani. Lahum wa lana al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala Alif Lam Mim. Nah, ini harusnya dibahas tapi saya keep dulu ya, karena panjang pembahasannya. Karena satu alif bisa satu pertemuan, bisa lebih. Jadi kita keep dulu ya. Yang pasti tanya kepada semua ahli bahasa, mereka tidak bisa menjelaskan kebahasaan Alif Lam Mim, karena bahasa mereka masih bahasa bumi, sedangkan Alif Lam Mim bahasa langit ya. Semua orang Arab bingung. Kita alhamdulillah diizinkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ayat-ayat seperti ini. Dan dibacanya bukan alamun. Alamun artinya penyakit, sakit. Tapi kalau alif itu satu huruf, satu makna, satu ma'rifat. Lam itu satu huruf, satu makna, satu ma'rifat. Mim itu satu huruf, satu makna, satu ma'rifat. Dulu Ibnu Katsir menjelaskannya sedikit saja, tergantung yang dia dapatkan dari riwayat Imam Ibnu Majah, Imam At-Tabari, mohon maaf ya, Imam Tabari, yang kemudian Tabari juga meriwayatkan dari Imam Mujahid, Muqatil,
Tawus, dan mereka semua murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini saya keep dulu ya, karena dulu ada orang sok pinter ngomong begini, ini hanya Allah yang maha tahu. Dia nukil kalam Imam Suyuti. Imam Suyuti ngomong begitu, bukan berarti kita nggak boleh tahu. Untuk segala hal pasti Allah lebih tahu, benar nggak? Bukan berarti kita nggak boleh. Ya, kita siapa tahu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alif lam mim ada maknanya di kitab tafsir, apalagi di kolbu para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini simbol-simbol Pak alif lam mim itu. Kita langsung saja, dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalika secara harfiah artinya itu, itulah. Tapi ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, Suyuti mengartikan zalika itu hadza, ini. Saya sangat takzim kepada mereka, tapi saya tetap mengembalikan makna zalika kepada zalika, bukan haza. Zalikal kitab, itulah kitab, yaitu alif lam mim satu kitab. Ya. Lam mim, alif lam mim itu pembahasannya satu kitab di alam sana. Diurai salah satu bentuknya Al-Qur'an ini. Ya. Zalikal kitabu, demikianlah kitab. La raiba fih. Sisi tasawufnya di mana di sini? La raiba fih. Ini pertama. Dalam ilmu tasawuf tidak boleh ada raiba. Apa arti raiba? Syak, keraguan. Ragu kita kepada Allah, ragu kita berguru, ragu itu dari syaitan. Ya, ragu itu sifatnya syaitan. Raiba itu penyakit di dalam kolbu. Orang yang memelihara penyakit ini suatu saat akan menjadi pengkhianat. Ya. Kalau dia seperti orang beriman, itu calon munafik. Inilah ajaib surat Al-Baqarah ayat 2 ini. Ayat pertamanya sudah menyentuh bab tasawuf. Di tasawuf nggak boleh ada raiba. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi. Saudara-saudara bahkan Allah Alhamdulillah, Alkitab, kembali ke Alkitab. Alkitab itu adanya di mana? Di kertas atau di kolbu? Ya. Allah itu kalau nurunin Alkitab kemana? Dicetak dulu di bumi? Enggak, langsung turun ke kolbu Nabi. Maka ada istilahnya Kitabu Ar-Risalah, kitab risalah yang ada dalam kolbu Nabi. Itu istilah aja. Itulah yang Nabi bacakan. Ada yang Nabi katakan ini sumber Allah bernama Al-Quran. Penjelasan dari beliau bernama sunnah. Semuanya kitab. Diulang-ulang, diingat. Kitab Sahih Bukhari itu menceritakan siapa? Rasulullah. Terus Rasulullahnya siapa dong? Sahih Bukhari kitab nggak? Benar. Tentang siapa Sahih Bukhari? Tentang Rasulullah. Berarti Rasulullahnya siapa dong? Rasulullah lah Alkitab yang sebenarnya. Qalbu beliau itu isinya Alkitab. Itu sisi tasawuf Pak kalau menafsir. Sayyidah Aisyah menangkap itu ketika ditanya oleh sahabat Nabi, apakah akhlak Rasulullah? Jawabannya apa? Khuluquhul Quran. Akhlak Quran. Quran itu kitab. Kalau akhlaknya Quran, yang punya akhlak apa dong? Alkitab. Maka salah satu nama Rasulullah itu Alkitab. Jadi kolbu Nabi namanya apa? Alkitab. Jadi ini boleh diartikan zalikal kitab. Inilah kitab yang ada di kolbu Nabi. La raiba fih. Tidak boleh ada keraguan darinya. Dari kolbu Nabi lah dibacakan. Jadinya nih, ini satu kitab bukan? Dari mana datangnya?
Kolbu Nabi. Maka kolbu Nabi itu sumber kitab kita. Paham maksudnya? Jadi kira Nabi masih butuh sekolah nggak kalau begitu? Justru studi-studi S1, S2, S3 semuanya adalah tentang kolbu Nabi Sallallahu Alaihi. Aneh orang baru LC, baru MA, terus berani bantah-bantah Al-Quran, itu aneh. Atau bantah ulama-ulama ahlu. Seperti dia bilang ulama ini. Saya sering nanya, Pak, Nabi yang di Madinah sama Nabi yang di sini sama nggak? Jadi kalau kita sholawat di sini, kita sholawat di Madinah, sama nggak? Kitab Sahih Bukhari di Madinah sama di sini sama nggak? Sama aja. Maka orang yang nggak ngaji di sono ya buang-buang bego. Kesana ya alim. Itulah Zakaria Kandahlawi yang nulis kitab Fadilah Amal. Datang ke Madinah jadi guru. Sidi Ahmad Ghumari, Sidi Abdullah Ghumari, orang Tonja, pojok sono barat. Tonja itu Maroko, pojok sono. Datang ke Madinah, guru. Orang Mekah Madinah ngaji sama beliau. Jadi jangan tertipu oleh tamatan mana, itu gak ada ceritanya. Tapi pandanglah dia ngaji apa, gurunya siapa. Ya. Jangan gelar itu cuma gelar tertulis di ijazah. Coba di jidatnya ada nggak gelarnya? Ngeceknya dia bacanya berapa gitu. Jadi jangan, saya bukan lagi negeri, enggak, saya nggak penting. Karena saya punya sanad ke lebih banyak dari Indonesia. Sanad-sanad yang kita dapat dari ulama banyak. Nggak betul-betul juga lah. Yang di sini tuh nggak betul-betul juga. Cuma mengatakan al-ibrah orang itu bukan karena tempat dia belajar. Orang itu dinilai dengan bil juhdi fi kulli makan. Kalau sungguh-sungguh fi ayyi makan, dimanapun dia berada, ya, dimanapun dia berada. Maka antum rajin sholawat di sini itu lebih dekat kepada Rasulullah daripada orang tinggal di Madinah tapi kurang ajar kepada Rasulullah, bentak-bentak orang di sana. Seperti askar-askar itu, ya. Nah ini, zalikal kitab, itulah Alkitab yang ada di qalbu Rasul. La raiba fih. Tidak boleh ada keraguanmu terhadapnya. Engkau ragu, batal. Yakin itu boleh ragu dikit. Ragu dikit apa namanya? Hah? Ragu dikit masih disebut yakin nggak? Yakin tuh bulat 100%. Masih ada ragunya. Masa iya sih gitu ya? Berarti belum. Ini akan terjadi syak dan khianat. Hati-hati. Harus benar hati-hati. Ya. Hudan lil muttaqin. Hudan. Apa arti huda? Petunjuk. Oke. Petunjuk dalam bahasa Arab hudan beda dengan dalil. Dalil kepada akal, petunjuk artinya hudan ke dalam kolbu. Balik ke kolbu lagi, Pak. Mana dalilnya? Surat At-Taghabun. Antum buka surat At-Taghabun ayat berapa tuh? Ayat 10 tuh, ayat berapa tuh? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ayat berapa tuh? Siapa yang iman percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, kolbunya langsung yahdi, Allah kasih hidayah. Mereka ini disebut kaum mahdiyin, orang yang diguided oleh Allah. Maka Rasulullah katakan, ya, taraktu fikum, ya, bukan gitu, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyin. Kalau aku meninggal terjadi khilaf, perselisihan di antara kalian, ikuti aku dan sunnah para sahabatku. Sahabat satu atau banyak? Orang yang mengatakan salaf cuma satu model, itu pendustaan terhadap salafus saleh. Ya, itu dosa besar, itu pasti besar, menghilangkan cahaya
akidah orang itu, akan membuat dia emosi, akan membuat dia penuh kebencian kepada orang yang ya. Apa kata Nabi? Hendaklah kalian ikut sunnah sahabat-sahabat khalifah pengganti-penggantiku yang mahdiyin, yang rasyid, yang dapat petunjuk. Mahdi diberi hidayah kolbunya, bukan yang bergelar banyak, bukan yang hafal banyak. Hafal di sini, kecuali hafalannya sudah tembus ke dalam kolbu. Saya punya sahabat imam masjid juga, Pak. Ketika dia dioperasi, dokter bilang dia nggak tidur, lidahnya baca ayat Quran, matanya merem. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti dia ngimamin. Dia kalau ngimamin pasti panjang, bisa 2 halaman, bisa 1 halaman. Ketika dia operasi, yang keluar apa? Berarti sudah masuk ke dalam kolbunya. Benarlah doa beliau, ya, dia selalu berdoa. Ketika Quran itu bagian kolbu, ini doanya. Dia sampai sekarang orangnya masih hidup. Sampai hari ini orangnya tulus benar. Jadi kalau ngimamin suaranya biasa, tapi enak didengar. Kok bisa orang suaranya biasa enak dijadiin imam? Ternyata Quran sudah di kolbunya, ya. Jadi hudal lil muttaqin, hidayah itu turun ke dalam kolbu orang yang bertakwa. Nabi bersabda dalam hadis Imam Tirmizi, at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam dada. Berarti maksudnya di mana? Di dalam kolbu. Tukang sabung ayam jadi mursyid ada. Masih mending itu, ya, masih mending itu. Fudail bin Iyad ngerampok dia. Fudail bin Iyad, maka Fudail ini ilmunya salah satu pewarisnya di tanah Jawi itu Sunan Kalijaga, mantan perampok dia. Jadi wali-wali ini, ulama-ulama ini ada pewaris-pewarisnya. Pewarisnya Fudail Abdiya. Ini suaranya berubah, ya.
Enggak. Hudan lil muttaqin. Maka hidayah ini turunnya kepada kalbu orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu bukan pakaian. Kalau di sekolah kan ada namanya pakaian takwa. Nah, itu istilah aja. Yang takwa di dalam. Maka untuk mengetahui orang ini bertakwa atau tidak, pakai pakaian atau pakai kalbu? Pakai kalbu. Mandang, mohon maaf ya, ngeliat celananya atau ngeliat sarungnya? Taruh aneh bilang celana, antum tersinggung lagi. Tersinggung aja lah. Ngeliat celananya atau ngeliat sarungnya, ngeliat kopiah, apa yang dilihat ketika orang bertakwa? Kalbunya. Kalbunya memancarkan apa? Wah, lebih sahih ya? Lebih bagus gak? Wah, ini aja ya. Bagus Pak Pengurus. Jadi kalau ceramah begini aja, kita lagi ngamuk dangdutan kok. Nah, ini ringkasan ya. Saya coba nggak panjang-panjang, karena kalau panjang-panjang takut dikit dapat ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang, siapakah yang disebut bertakwa? Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Apa arti gaib? Apa beda gaib dengan batin? Apa? Kita kalau bahasa Arab nyebut gaib artinya apa? Gaib gitu, gaib. Nah, disetting lagi Pak. Disettingnya cukup yang tadi aja Pak. Tes. Kedengeran sampai ke belakang. Bagus. Pecah-pecah nggak? Ya sudah ya. Tapi sayanya nggak enak dengernya. Ya oke, biarin dah ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kalau nyeting ini sebelum ceramah Pak ya, biar enak. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Yang percaya tadi siapa? Qalbu. Yang dipercayai gaib. Apa arti gaib? Tidak tampak secara kasat mata. Tidak terasa dia hadir secara akliyah. Dilihat pakai mata nggak kelihatan, didengerin nggak kedengeran, dideketin nggak bisa deket. Nah, itu namanya gaib. Jadi yang itu bahasa bebasnya. Ada bahasa rugasnya. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak dapat diakses oleh panca indera. Sesuatu yang tidak dapat diakses oleh panca lima indera, mata, telinga, penciuman, meraba, apalagi lidah, gak bisa. Coba bisa lihat jin nggak? Bisa lihat jin? Bisa lihat malaikat? Tapi mereka ada nggak? Yakin? Nah, ini beda. Ngelihat nggak? Melihat nggak? Terasa nggak? Emang ada yang ngerasain jin? Kan nggak juga. Maka disebut gaib. Gaib. Apa bedanya dengan batin? Batin itu tidak tampak dengan panca indera, tapi terasa oleh rohani. Itu batin. Lain dengan kebatinan, itu mistism. Ya. Kebatinan itu meninggalkan, menentang syariat. Itu orang kebatinan. Tapi kalau batinnya sudah diislamkan, dia pasti bersyariat. Aman, insyaallah. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu apa tadi? Yang tidak dapat diakses oleh panca indera. Wa yuqimuna sholata, dan mereka yuqimun. Nah, ini sisi tasawuf lagi. Dalam tasawuf nggak ada namanya melaksanakan sholat, itu nggak ada. Yang ada cuma yuqimun. Apa bedanya melaksanakan sholat dengan yuqimuna sholat? Yuqimun itu berarti berusaha
menyempurnakan sholat, berusaha menyempurnakan sholat. Tapi bisa sempurna nggak? Enggak. Maka orang-orang yang bertakwa itu selalu minta ampun karena sholatnya merasa tidak sempurna. Kayak tadi itu yang pikirannya macam-macam lagi sholat, tapi antum berusaha toh, namanya yuqimun. Maka iqamatus sholat berbeda dengan as-sholah itu sendiri, ya. Jadi kalau kita ini mengatakan misalnya saya sholat, nah itu sebenarnya kurang bagus secara bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia boleh. Saya sedang mengusahakan untuk menyempurnakan sholat, bukan mendirikan juga, karena mendirikan apa yang didirikan, Pak? Mendirikan dalam bahasa Melayu benar, tapi dalam bahasa Indonesia sekarang disebut mendirikan sholat. Anak kecil kita bingung, apanya yang berdiri, bah, gitu, ya kan? Dalam bahasa Arab, nih coba dengerin, aqim wajibatak. Aqim wajibatak, apa artinya? Dirikan kewajibanmu. Enggak, usahalah menunaikan kewajibanmu, itu artinya, ya. Jadi aqim, aqama, iqamah itu berarti apa? Berusaha menyempurnakan. Makanya di Quran yang sering saya bahas di banyak tempat, Allah mengatakan fawailul lil musallin, bukan fawailul lil muqimin. Celaka bagi yang merasa sholat. Baru sholat pakai celana jingkrang udah ngerasa bener, ya gak? Emang beda sholat pakai celana jingkrang sama gak jingkrang? Rasanya coba rasain. Kan sholat yang diterima orang yang khusyuk, bukan masalah celananya gimana. Kenapa celana jingkrang, bukan celana, sarung? Kalau di hadis, sarung yang melebihi mata kaki itu haram di zaman Rasulullah, karena itu simbol orang-orang belagu. Dulu itu sarung itu mahal, sehingga boro-boro ada kain pembatas akhwat ikhwan, nggak ada. Dulu mending itu dibagi-bagi untuk orang hidup susah, nggak ada dulu. Sekarang sarung 20.000, 30.000, 50.000 sudah dapat. Maka orang yang sarungnya di bawah mata kaki bukan lagi berarti orang kaya hari ini, sehingga ketika dia pakai sarung dia nggak ngerasa belagu. Maka dibedakan kibriya dengan khuyala. Kibr, sombong karena dari dalam, dengan sombong karena performan, penampilan. Itu dibedakan. Dibedakan, Pak. Sombong karena penampilan disebut khuyala. Sombong karena penampilan. Sombong karena dari dalamnya sombong namanya kibr atau kibriya. Orangnya disebut mutakabbir, orang-orang sombong. Dibedakan, begitu kayanya bahasa Arab. Nanti kalau sombong karena harta ada lagi namanya. Sombong karena antum punya ini dan itu beda-beda istilahnya, ya. Allah itu tidak mau memandang orang yang kalau sholat sombong. Apakah karena dari dalam kolbunya, apakah karena sarungnya, apakah karena jamnya bagus, apakah karena intinya adalah adakah merasa lebih dari orang lain. Contoh nih Pak, pakai sarung B.S, udah kita sebut aja sih BHS, ya. Yang punya kayaknya Habib tuh kayaknya, biar laku aja lah tuh. Di Pekalongan sebenarnya banyak tuh sarung bagus-bagus, cuma kurang populer aja. Saya suka tuh sarung-sarung Pekalongan itu. Kalau pakai sarung yang mereknya barusan, kan mereknya di depan Pak, wah, pas ruku PHS, itu namanya khuyala, paham? Jadi khuyala sekarang bukan jingkrang, nggak jingkrang, ya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Awal-awal saya pakai BHS begitu Pak.
Awal-awal nggak ngerti. Terus orang bilang, kok sarungmu bagus? Bagus apaan? Karena hadiah semua. Dikasih hadiah sama orang. Oh, ini sarung mahal. Kita ceklah di internet. Oh bener, mahal juga ya. Mulailah perasaan, ada kawan pakai celana, dalam hati, mahalan sarung gua kali dari celana lu. Serius, wallahi saya pernah ngomong begitu lagi sholat. Itu namanya khuyala. Saya minta ampun kepada Allah. Kan orang yang pakai celana kan dia ngeremehin orang pakai sarung. Ah kere gitu kan, dia nggak tahu harga sarung. Harga sarung ada seharga handphone dia juga ada ya nggak. Itu kalau dibawa Pak, dalam sholat rasa itu baru disebut khuyala. Paham ya? Nggak sepakat gak apa-apa, yang penting paham dulu. Lagi sholat antum seharusnya mengingat Allah, tapi sekarang ingatnya sarung. Makanya saya nggak menganjurkan antum bawa sajadah bagus-bagus, kecuali di hatinya bab syukur. Jadi sajadah tuh gak usah gede-gede kalau ke masjid ya. Wah, ya segitulah tuh. Jangan gede-gede lah ke masjid. Minimalis, berhemat. Ya. Biar nggak kelihatan kalau kita ini kemudian terganggu. Ini saya sholat pakai cincin. Bagus juga cincin gua. Itu harus copot Pak. Alhamdulillah nggak terganggu. Malah saya bawa, ya Allah, bersyukur ya Allah. Biar nambah lagi kan. Itu salah niat juga tuh syukurnya. Syukurnya bukan karena Allah layak disampaikan terima kasih kepadanya, tapi bersyukur karena modus. Salah lagi ya. Jadi yuqimunas shalah, orang-orang yang berusaha menyempurnakan, menunaikan hak-hak kewajiban dalam sholat, dan mereka pasti mengatakan, sholatku tidak sempurna ya Allah. Maka selesai assalamualaikum, yang dianjurkan pertama kali adalah istighfar, astaghfirullah. Itu rahasianya. Ini rahasia yuqimun ya. Tasawuf nggak nih? Tasawuf nggak nih? Ya tasawuf Pak. Emang ada sufi nggak sholat? Ya nggak ada. Sufi ya sholat. Nggak ada sufi yang nggak sholat ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan di antara mimma, dan sebagian daripada apa yang razaqna, kami rezekikan kepada mereka, harta ya, duit, tanah, rumah, waktu, ilmu, itu rezeki semua. Hum yunfiqun, yang kami berikan kepada mereka, nafkahkan. Infak bahasa Arab arti bisa jadi materi. Jadi jika saya ngajar, saya niatkan untuk berbagi ilmu, maka saya disebut menginfakkan ilmu. Masalahnya nanti Bapak kasih saya honor, nggak kasih honor, itu urusan lain ya. Tapi ketika saya berniat, ya Allah, aku ingin menginfakkan ilmu yang Engkau beri, menyampaikannya, maka disebut yunfikun. Apalagi Bapak punya harta. Saya mau tanya, lebih mahal ilmu atau harta? Maka jangan coba-coba ukur ustadz, guru, kiai dengan hartamu ya. Gak bisa Pak, kecuali kiai-kiai dunia, ustadz-ustadz dunia, ulama-ulama silakan ukur dia dengan dunia. Mereka kalau ngasih amalan dimaharkan dunia, itu urusan dia. Ilmu begini bisa dibeli pakai dunia. Gak ada apapun di alam semesta ini bisa beli ini. Maka Nabi ukur, apa kata beliau? Sholatmu 2 rakaat, antara azan subuh dan iqamah, itu lebih afdol dari dunia isinya. Itu ibadah baru 2 rakaat. Dan Nabi mengatakan 1 bab ilmu lebih afdol daripada 1000 rakaat yang tadi. Gitu. Jadi kalau mau kasih hadiah guru, kasih aja, jangan merasa berjasa ya. Apalagi cuma korban sedikit ya. Maka ciri-ciri antum hadiahnya diterima di sisi Allah, udah ngasih gak merasa ngasih.
Bantu orang miskin nggak ngerasa bantu, ngasih hadiah guru, ngasih hadiah teman tidak merasa memberi mereka. Mau bangun masjid tidak merasa dirinya berjasa untuk masjid. Sudah begitu belum? Kalau belum, PR kita masih banyak. Berarti razaqnahum yunfikunnya belum benar. Nih coba lihat, razaqna, kami yang beri rezeki mereka. Orang kalau faham bab ini, dia tidak akan iri kepada orang lain. Kenapa? Yang memberi rezeki siapa? Jadi ini kalau boleh diterjemahkan, di antara yang kami kirimkan rezeki untuk mereka, Allah kalau kirim lebih canggih daripada JNE. Apalagi namanya? Tiki. Apalagi coba? JNT. Nanti apal aja, sering kirim surat ya. Ditolak semua ya. Kalau lembaga-lembaga duniawi ini, perusahaan-perusahaan duniawi ini kirim dengan alamat yang jelas sampai, kita ini belum lahir nama kita sudah ada, di mana kita tinggal semuanya sudah ada. Kira-kira kalau Allah kirim, mungkinkah salah kirim? Maka kalau orang faham ini, tidak mungkin ada iri dengki di kantor, gak mungkin di komplek orang iri dengan tetangganya, karena rezeki gak akan salah masuk. Faham ya, insya Allah ya? Ya, nggak mungkin ketukar jodohnya. Ya, aku suka dia. Ya, kamu suka doang, tapi kan jodoh belum tentu. Ya, jodoh urusan Allah. Sukailah, tapi jangan kemudian memaksakan jodoh di sana. Cinta-cinta aja, jangan cinta dengan nafsu. Cintalah dengan ruh. Maka akan muncul kepasrahan, keridhaan.